Jadi teman gue ini cewek, kita sebut aja namanya Kanina ya. Oke. Kanina ini seumuran kita, ya 20-an gitu ya. Di tahun 2021 kalau nggak salah tuh masih COVID nggak sih? Masih ada. Iya, walaupun udah nggak lockdown tapi masih banyak banget sih COVID tuh. Iya, kayak kalau misalkan kita mau main kemana, jalan-jalan tuh agak-agak ribet kan, karena banyak banget peraturannya kan. Iya. Nah, gara-gara susah buat main keluar gitu, jadilah temen gua si Kanina ini main ke hotel sama 4 teman cewek lainnya. Oh, kayak staycation gitu. Betul, ya mungkin lebih gampang ya dibanding lo mau jalan-jalan kemana susah segala macam, ya udah sewa hotel aja. 5 cewek nih berarti. Nah, teman gue nih mabok gitu sama teman-temannya di hotel. Jadi mereka sewa hotel buat semalam. Temennya si Kanina ini sewa hotel di daerah pusat Jakarta, hotel tua gitulah. Dan ya karena si temen gue ini bisa ngerasain hal-hal aneh, Si Kanina. dari pertama kali masuk ke lobi hotel, Kanina ini udah ngerasa hotel ini nggak enak banget. Jadi itu weekdays dan mungkin karena COVID, hotel ini bisa dibilang agak-agak sepi. Jadi di jam 8 malam mereka sampai nih di lobi. Dalam keadaan ya lobi itu bisa dibilang kosong lah ya, kayak cuman ada resepsionisnya doang. Di lobi itu Kanina tuh udah ngeliat di ujung sudut salah satu lobi itu udah ada cewek yang ngeliatin dia. Tapi ceweknya tuh bukan orang. Dia udah tahu ini bukan orang karena dia bisa ngerasain kan bedanya makhluk halus sama orang. Oke. Tapi memang belum ngelihat jelas, masih samar-samar. Karena jauh juga, Kanina cuma ngelihat ada cewek pakai baju putih. Dan karena udah ngerasa itu bukan orang, ya udah, Kanina tuh buang muka aja. Dan cukup tenang, maksudnya nggak takut-takut banget karena dia rame-rame kan, berlima tuh sama temen-temennya. Udah tuh, Kanina sama temen-temennya naik lift, masuk ke kamar, ngobrol-ngobrol sekitar 20 menitan di dalam kamar itu. Tiba-tiba Kanina bilang ke teman-temannya, ada yang ngetok pintu tuh. Teman-temannya pas lagi pada berisik gitu ngerasa nggak denger ada yang ngetok, kayak nggak denger apa-apa. Tapi salah satu temannya Kanina coba ngecek ke depan, ngelihat dari lubang pintu, ternyata nggak ada siapa-siapa. Pas temennya ini buka pintu juga di lorong depan pintu kosong aja, nggak ada siapapun. Nggak ada siapa-siapa nih, kata temannya Kanina. Respon Kanina cuman, tapi mukanya tuh jadi nggak enak gitu loh, si muka Kanina ini. Dan semenjak kejadian itu, Kanina tuh jadi makin diem. Di saat teman-temannya lagi pada rame gosip, ngerokok-ngerokok sambil ngobrol-ngobrol rame lah, Kanina tuh tiba-tiba ngomong kayak, elah. Dia ngomong kayak gitu, bingung kan? Sendiri gitu ngomong. Sendiri. Iya. Teman-temannya juga bingung tuh kayak lu tuh, Muy. Kayak elah kenapa? Kenapa dia tiba-tiba sebel? Kan orang-orang lagi pada ngobrol gitu kan. Lagi nggak ngomongin dia juga. Iya. Salah satu temennya Kanina nanya, kenapa Nin? Si Kanina tuh cuma jawab, gak apa-apa, sebel aja gue. Dia bilang gitu. Ada satu temennya Kanina yang emang udah ngerti banget kalau Kanina ini tuh emang bisa ngelihat hal yang aneh-aneh. Kita sebut aja namanya Rere ya. Mungkin si Rere ini ngeh, jadi dia tuh coba langsung alihin pembicaraan. Karena kan kayak teman-temannya lagi pada bingung kan nih, Kanina kenapa? Ya udah Rere coba buat udah kita minum aja yuk. Mulai tuh minum si Kanina, Rere dan teman-temannya yang lain. Buka botol, udah minum asik segala macam sambil main kartu. Rere pun selalu ngelihat gelagatnya Kanina ini tuh emang sepanjang malam itu tetap ngerasa nggak asik aja. Di saat teman-teman yang lain asik banget ngobrolnya. Dan sempet di tengah mereka lagi minum sambil main kartu itu, Kanina tuh sempet minta posisi duduknya tuh tukeran sama temennya yang lain. Jadi Kanina tuh minta tukeran posisi duduk yang dia tuh ngadepnya ke jendela kamar, ke arah luar, ke arah luar hotel. Udah lanjut main lagi. Dan ini entah plus atau minus ya, Kanina tuh emang gak boleh nginep sama bokap nyokapnya. Makanya dia balik ke rumah. Dia doang yang pulang. Nah, dia tuh balik sama 2 orang temannya lagi. Jadi si Kanina tuh punya tipe orang tua yang lu mau balik jam 12, jam 1, jam 2 terserah. Yang penting semalam-malamnya jam itu lu balik, gak boleh nginep. Oke. Pulanglah dia tuh, cabut dari hotel sekitar jam 2 pagi. Nah, karena nyetir, ya dia tahu diri, emang dari tadi dia gak minum banyak biar gak mabok dong. Nah, si Kanina ini balik bareng 2 temennya lagi. Jadi bertiga tuh, satu mobil. Kanina nyetir, sebelahnya Rere, di belakang satu lagi temennya Kanina tuh udah tepar banget karena mabok parah. Diantar tuh pulang satu-satu. Pas di perjalanan, udah masuk mobil,
Kanina kayak udah mulai rada lega lah gitu, udah nggak takut, nggak panik ataupun nggak bad mood lah istilahnya. Si Kanina mulai bawel lagi, walaupun sampai kayak agak-agak marah gitu ya. Pokoknya sekitar 5-10 menitan mereka keluar dari hotel ini, Kanina tuh ngedumel gitu loh Nat, Muy. Ah elah, niat gue mau seru-seruan malah digangguin gue. Jadi gitu. Emang kenapa, kata Rere. Cerita nih si Kanina. Jadi waktu ada yang tiba-tiba ngetok, kata temennya si Kanina ini nggak ada siapa-siapa kan. Tapi pas temennya ini balik masuk ke kamar, itu Kanina ngeliat di belakang temennya ada yang ngikut juga. Aduh. Masuk ke dalam kamar juga. Anjing. Di belakang temennya persis itu ada cewek pakai dress putih, mukanya bule kayak noni Belanda. Oh. Tapi mukanya pucet dan matanya tuh ngeluarin darah. Aduh. Terus si cewek ini senyum ke arah Kanina. Makanya gara-gara Kanina ngeliat kayak gitu, dia udah mulai kesel tuh. Tapi si cewek ini berdiri aja di depan pintu, bener-bener gak gerak sama sekali. Kayak Kanina nunjukin muka kesel juga, ya cewek ini tetap diem aja senyumin ke Kanina. Dan sepanjang malam mereka di sana, si cewek ini tuh selalu bener-bener ngeliatin Kanina aja, senyum-senyum kayak ini cewek cakep banget gitu. Ngerasanya kayak gitu, cuman karena Kanina diliatinnya sama ya sosok ya makhluk gaib, dia nggak ngerasa dipuji-puji sama seseorang dong ya kan. Iya. Ya, serem juga sih anjir. Nah makanya sempet tuh pas di tengah-tengah mereka lagi main kartu, lagi pada minum, Kanina minta tuker posisi duduk buat ngadep ke jendela biar dia tuh ngebelakangin si pintu kamar hotelnya. Ya. Jadi dia ngebelakangin si sosok ini. Kanina tuh bilang ke Rere di mobil, gue tuh ngerasa kalau si sosok ini tuh suka sama gue, pengen main, pengen ngobrol. Tapi ya gue nggak mau, gue ogah. Iyalah. Udah tuh Rere bilang, yaudah tenang-tenang, ditenangin aja sama Rere. Nah. Sampai Kanina nurunin teman-temannya, dia nyetir sendirian pulang, dan pas sendirian itu, yang dia pikir dia udah aman-aman aja. Tapi ternyata enggak dong Nat, Muy. Jadi terakhir tuh si Kanina tuh nganterin Rere, dan jarak antara rumah Rere sama rumahnya Kanina kayak cuman 15 menitan gitu loh. Begitu Rere turun, Kanina jalan nyetir ke rumahnya, tiba-tiba dia tuh merinding. Tiba-tiba aja tuh. Sambil nyetir gitu. Ya lu tau lah ya siapa yang muncul. Iya. Ya noni itu lagi. Kanina gak berani tuh buat ngeliat ke spion tengah, karena dari hawanya dia udah tahu siapa yang ada di kursi belakang dia. Aduh. Kayak hawanya udah sama banget tuh kayak yang dia rasain pas di hotel tadi. Iya. Lemes seada-adanya, Kanina cuma bisa bilang, please jangan gangguin gue dong, gue mau pulang, gue capek. Sambil nyetir tuh dia ngomong kayak gitu. Nah abis Kanina ngomong kayak gitu, lu tahu dari belakang Kanina dia ngedenger ada suara kayak gini. Ih. Kayak gitu. Lemes gak lo? Cuma gimana, Kanina gak bisa ngapa-ngapain kan. Dia cuma bisa nyetir, yang penting gue bisa sampai rumah. Sampai di garasi rumahnya pun Kanina ngomong, udah sampai sini aja ya, gue mau masuk, gue capek, gue mau istirahat. Tetap gak ngelihat ke belakang sama sekali. Kanina masuk ke rumah pokoknya. Dia naik tangga ke kamarnya di atas. Nah sampai di depan pintu kamar, Kanina tuh udah ngerasa di dalam kamarnya ini ada sesuatu yang gak beres. Hawanya sama banget sama hawa yang pas dia rasain di dalam mobilnya dia. Gak berani dong Kanina masuk ke kamarnya sendiri. Saking takutnya kan. Dia langsung tuh masuk ke kamar kakaknya, mandi, dan dia numpang tidur di situ karena dia bener-bener gak mau tidur sendiri. Malam itu aman-aman aja untungnya. Kanina bisa tidur. Tapi besokannya dia demam sampai 2 hari. Anjir. Nyokapnya udah tahu nih, ya anak gue kayak gimana gitu kan. Maksudnya sensitif, udah sering diikutin sama makhluk-makhluk gaib. Akhirnya dimandiin kembang tuh si Kanina ini. Jadi Kanina tuh emang sebenarnya rutin mandi kembang kayak setiap setahun sekali. Dan tahun itu, di tahun 2021 itu dia emang belum mandi kembang. Ya udah dia mandi kembang dan untungnya abis itu dia nggak ngerasa lagi ataupun dia nggak ngeliat ada noni Belanda ini di kamarnya dia. Jadi kalau dari keterangan Kanina, si noni ini tuh emang suka sama dia gitu loh Nat, Muy. Mungkin karena emang dia cakep kali ya, di antara teman-teman dia yang lain. Nah sialnya karena Kanina bisa ngeliat, jadi dia tahu lah kalau dia diikutin. Kalau dia nggak bisa ngeliat ya mungkin ya udah aja kan, dia nggak akan sadar kalau dia diikutin. Iya. Nah cuman ini tuh diikutinnya sampai rumah, bahkan ya sampai kamar dia sendiri. Iya gila sih. Berarti Bi, dia tuh diikutin gara-gara dia telat dimandiin kembang, atau emang gara-gara apa saja? Kayaknya emang dua-duanya sih. Satu, dia belum mandi kembang karena
Kalau yang dia bilang ya, maksudnya kalau belum ada hal-hal yang aneh-aneh, ya emang gak perlu mandi kembang. Cuman setiap ada hal yang aneh dan hampir tiap tahun dia ngerasain ada hal yang aneh sama badannya dia langsung mandi kembang. Nah cuman di sisi lain, kayak yang tadi gue bilang, mungkin emang si makhluk ini suka sama dia gitu loh, makanya diikutin.